warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zatul Muna akan menjelaskan hasil dari laporan saya itu tentang fotosintesis. Jadi tujuan dari fotosintesis ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap fotosintesis, dan yang kedua itu membuktikan bahwa proses fotosintesis dapat menghasilkan oksigen, dan yang ketiga itu mengetahui pengaruh warna atau spektrum cahaya terhadap fotosintesis. Alat dan bahan yang pertama itu ada tabung reaksi 5 buah, dan yang kedua corong gelas 5 buah, yang ketiga gelas kimia 500 ml 5 buah, dan kawat berbentuk es sebagai penyangga 15 buah. Selanjutnya plastik jilid berwarna merah, hijau, dan biru, dan termometer, dan selanjutnya stopwatch dan ember. Cara kerjanya yang pertama itu masukkan beberapa cabang hidrilla verticillata sepanjang 5 cm ke dalam 5 corong kaca yang berbeda, dan yang kedua itu tutup tiap bagian tabung corong kaca dengan tabung reaksi, dan yang ketiga itu masukkan tiap corong kaca ke dalam 5 gelas kimia berisi air yang sama banyak, dan yang keempat itu sanggah tiap corong kaca dengan 3 kawat berbentuk es, dan yang kelima itu diamkan selama 1 menit untuk menetralkan atau tempat teduh. Yang keenam, beri perlakuan yang berbeda pada 5 gelas kimia berisi hidrilla, dan yang ketujuh, gelas kimia 1 biarkan pada tempat teduh. Hitung banyaknya gelembung gas yang dihasilkan hidrilla verticillata selama 5 menit. Hasil penelitian ke dalam tabel. 8. Gelas kimia 2 letakkan pada tempat yang terkena sinar matahari langsung. Hitung banyaknya gelembung gas yang dihasilkan hidrilla verticillata selama 5 menit. Catat hasil penelitian ke dalam tabel. Yang ke-9, gelas kimia 3 lapisi dengan plastik jilid berwarna merah, letakkan pada tempat yang terkena sinar matahari langsung. Hitung banyaknya gelembung gas yang dihasilkan hidrilla verticillata selama 5 menit. Catat hasil penelitian ke dalam tabel. 10. Gelas kimia 4 lapisi dengan plastik jilid berwarna biru, letakkan pada tempat yang terkena sinar matahari langsung. Hitung banyaknya gelembung gas yang dihasilkan hidrilla verticillata selama 5 menit. Catat hasil penelitian ke dalam tabel. 11. Gelas kimia 5 lapisi dengan plastik jilid berwarna hijau, letakkan pada tempat yang terkena sinar matahari langsung. Hitung banyaknya gelembung gas yang dihasilkan hidrilla verticillata selama 5 menit. Catat hasil penelitian ke dalam tabel. Yang kelima, pembahasan. Fotosintesis adalah proses karbohidrat akan mengalami perubahan dari bahan-bahan anorganik seperti CO2 dan HO2 yang terdapat pada tumbuhan yang mempunyai pigmen dan dibantu dengan adanya energi cahaya matahari. Terdapat 2 fase pada proses fotosintesis, yakni yang biasanya disebut dengan reaksi Hill, di mana NADPH akan bertindak untuk mereaksikan cahayanya yang akan mengubah energi cahaya menjadi ADP. Selanjutnya akan diubah kembali menjadi ATP. Sedangkan pada reaksi gelap atau Blackman akan mengubah ADP ke ATP, dan selanjutnya mereduksi NADP menjadi NADPH2. Fotosintesis atau asimilasi karbon merupakan proses konversi energi cahaya menjadi energi kimia. Daun merupakan organ utama dalam tubuh tumbuhan sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada kloroplas terjadi transformasi energi, yaitu energi cahaya atau foton sebagai energi kinetik berubah menjadi energi kimia sebagai energi potensial berupa ikatan senyawa organik pada glukosa. Energi foton yang digunakan untuk menggerakkan elektron melawan gradien di dalam fotosintesis
fotosistem satu dari sebuah agen dengan tenaga reduksi kuat yang secara transmodinamis mampu mereduksi CO2 dari dalam fotosistem 2 dari air dengan pelepasan CO2. Jika sebuah molekul pigmen menyerap sebuah foton masuk ke dalam sebuah keadaan tereksitasi karena satu elektron pada keadaan dasar pindah ke orbit. Tumbuhan memerlukan cahaya sebagai terjadinya fotosintesis. Tanpa fotosintesis, tumbuhan tidak dapat mesintesis makanannya. Hal ini terganggunya perubahan dan perkembangan tumbuhan. Bukti yang sangat jelas pada tumbuhan yang hidup di tempat gelap. Tumbuhan tersebut tumbuh cepat dengan batang yang lebih panjang dan terang. Sedangkan tumbuhan di tempat terang tumbuh lebih pendek, batangnya kokoh, daun hijau lebar serta lebih tebal. Jadi kesimpulan dari laporan ini yaitu berdasarkan dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu intensitas maupun kualitas cahaya cahaya sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis hidrilla verticillata dalam menghasilkan oksigen. Dan yang kedua itu warna yang memiliki panjang gelombang pendek sangat cepat dengan mempengaruhi laju fotosintesis sehingga banyak menghasilkan gelembung gas oksigen. Dan yang ketiga itu gelembung udara yang dihasilkan membuktikan bahwa adanya oksigen sebagai hasil fotosintesis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.